Teman-teman semuanya, inilah dia 4 informasi penting. Yang pertama, update pencairan PKH BPNT tahap 1. Kemudian yang kedua, jadwal pencairan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2. Dan yang ketiga, tahap 1 cair, apakah pasti di tahap 2 juga cair? Kemudian yang keempat, apakah benar BPNT PPKM cair lagi di tahun 2022 ini? Inilah informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semuanya yang selalu mendukung channel ini hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Kami doakan semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kebaikan, kesehatan, dan limpahan rezeki yang berkah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting mengenai update pencairan PKH dan BPNT tahap 1, kemudian jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 2, kemudian PKH dan BPNT di tahap 1 cair, apakah pasti di tahap 2 cair? Dan apakah benar BPNT PPKM cair lagi? Dan langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi teman-teman sosial semuanya, untuk update pencairan PKH tahap 1, seperti yang saya informasikan kemarin, untuk termin 4, 5, 6, dan 7 sudah diturunkan. Jadi bagi teman-teman yang merasa belum cair bantuan PKH-nya, silakan hubungi pendamping PKH kalian setempat. Tentunya bila nama kalian ada di SP2D, dipastikan bantuan PKH kalian akan segera dicairkan. Kemudian kalau kita melihat data yang sudah masuk, bahwa untuk pencairan PKH tahap 1 dari termin pertama hingga termin ke-7 ini, jumlah kuota yang telah disalurkan atau telah di SK-kan sudah 10 juta keluarga penerima manfaat. Itu sudah termasuk dari KPM PKH lama dan KPM PKH validasi baru by sistem Kemensos. Akan tetapi walaupun sudah genap 10 juta KPM yang disalurkan bantuannya di tahap 1 ini, tidak menutup kemungkinan KPM PKH yang belum cair juga hingga saat ini, dan data tidak bermasalah, maka bisa saja akan masuk ke termin 8 atau termin berikutnya. Sebab informasi yang kami terima, dulu rencananya akan disalurkan sampai dengan termin 11 untuk PKH tahap 1 ini. Akan tetapi teman-teman sosial semuanya tergantung ke kewenangan Kementerian Sosial ya, apakah akan ada termin selanjutnya atau sudah cukup hanya sampai dengan termin 7 ini. Selanjutnya untuk update pencairan BPNT atau BSP tunai Rp600.000 kantor pos. Terakhir saya informasikan bahwa sudah turun ya untuk gelombang 5 dan 6. Dan alhamdulillah saat ini juga sudah turun untuk gelombang ke-7. Namun perlu kalian ketahui, untuk gelombang 5, 6, dan 7 di seluruh Indonesia yang dicairkan sedikit. Dan sesuai dengan konfirmasi dari pihak PT Pos Indonesia, bahwa pihak pos selalu akan menerbitkan undangan untuk pengambilan BPNT, tentunya sesuai dengan data yang disetor oleh pihak Kemensos kepada PT Pos Indonesia. Jadi apabila nanti pihak Kemensos kembali mengirimkan data-data penerima manfaat BPNT kepada PT Pos lagi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada undangan susulan dari PT Pos untuk mencairkan bantuan BPNT atau BSP tunai Rp600.000. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang pencairan PKH dan BPNT tahap 2. Seperti yang banyak diberitakan ya di media-media, terutama di YouTube, yaitu tentang jadwal pencairan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 di bulan atau di tanggal tertentu. Jadi teman-teman sosial semuanya perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pencairan PKH atau BPNT tahap 2
Semuanya adalah hak prerogatif daripada Kementerian Sosial. Jadi tidak ada yang tahu ya, baik itu para pendamping PKH atau BPNT, apalagi KPM PKH atau BPNT. Jadi kalau ada informasi mengenai pencairan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 yang jatuh di bulan tertentu dan tanggal tertentu, itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena biasanya untuk pencairan PKH maupun BPNT juga melihat situasi dan kondisi apakah perlu diadakan percepatan penyaluran atau tidak. Namun kalau kita melihat jadwal pada umumnya, bisa saja untuk pencairan PKH tahap 2 atau BPNT tahap 2 dimulai di akhir April atau awal bulan Maret, atau juga bisa saja di awal bulan Juni 2022. Jadi kembali lagi ke perlu atau tidaknya diadakan percepatan pencairan bantuan. Baik teman-teman saudara semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang ketiga, yaitu apakah untuk KPM PKH atau BPNT yang sudah cair di PKH atau BPNT tahap 1, apakah sudah bisa dipastikan akan cair lagi di tahap 2 nanti? Jadi teman-teman sosial semuanya, jawabannya adalah belum tentu. Khususnya untuk KPM PKH validasi baru by sistem Kemensos dan juga KPM BPNT perluasan, akan ada verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh pendamping PKH atau pendamping sosial. Apakah KPM tersebut layak mendapatkan bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT atau tidak? Tentunya kalau layak, di tahap selanjutnya akan cair untuk bantuannya baik itu PKH maupun BPNT. Namun kalau tidak layak mendapatkan bantuan, tentunya bantuannya baik itu PKH maupun BPNT hanya di tahap 1 ini saja cairnya. Baik teman-teman saudara semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang terakhir, yaitu apakah benar BPNT PPKM cair lagi di tahun 2022 ini? Jadi teman-teman saudara semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa BPNT PPKM adalah bantuan sembako yang diberikan kepada 5,9 juta penerima baru usulan Pemda yang dicairkan dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021 kemarin. Dan terdata beberapa KPM BPNT PPKM menerima undangan BSP Rp600.000 atau BPNT Rp600.000 kantor pos. Selain itu ada juga KPM BPNT PPKM yang dicek KKS-nya ada saldo masuk sebesar Rp600.000. Pertanyaannya, apakah itu berarti untuk bantuan BPNT PPKM cair lagi di tahun 2022 ini? Jadi teman-teman sosial semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa yang mendapatkan BPNT pos sebesar Rp600.000 dari KPM BPNT PPKM itu adalah KPM BPNT PPKM yang masuk ke dalam BPNT reguler atau BSP Rp600.000 perluasan, di mana terdata beberapa KPM BPNT reguler. Ada yang meninggal dunia, ada yang pindah alamat tapi tidak ada informasi, dan ada juga datanya yang tidak padan dengan Dukcapil. Jadi bagi KPM BPNT PPKM yang mendapatkan undangan pencairan BPNT Rp600.000 kantor pos untuk perluasan atau untuk menggenapkan kuota 18,8 juta penerima ya, yaitu kuota nasional. Selain itu, KPM BPNT PPKM ada yang cek saldo KKS-nya dan terisi sebesar Rp600.000. Dan banyak juga yang bertanya-tanya apakah itu pencairan BPNT PPKM di tahun 2022. Yang benar jawabannya adalah bukan ya teman-teman. Itu adalah saldo PKH tahap 1. Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya, pada termin 3 dan termin 4 PKH tahap 1 didominasi oleh KPM BPNT perluasan dan BPNT PPKM yang tervalidasi pusat by sistem. Jadi kesimpulannya teman-teman sosial semuanya, BPNT PPKM tidak cair lagi di tahun 2022 ini. Dan untuk KPM BPNT PPKM yang ada saldonya ya di KKS-nya sebesar Rp600.000 atau mendapatkan undangan BPNT Rp600.000 kantor pos,
adalah yang masuk ke dalam BPNT perluasan atau masuk ke dalam validasi penerima baru PKH by sistem Kemensos. Namun saya himbau untuk teman-teman KPM BPNT PPKM yang tidak mendapatkan undangan BPNT kantor pos maupun mendapat pencairan PKH tahap 1, tetap simpan baik-baik ya KKS merah putihnya, karena nama kalian sudah masuk ke dalam antrian menerima BPNT atau PKH selanjutnya. Selain itu, KKS merah putih ini juga bisa digunakan berbagai kebutuhan, misalnya untuk mendaftarkan anaknya, untuk mengajukan anaknya mendapat program Indonesia Pintar ke sekolahnya, atau mungkin nanti akan mendapatkan bantuan subsidi energi dari pemerintah. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.